Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi syarihis sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur, wassalatu wassalamu ala ma'dinil fadli wan nur, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد بدر البدور وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم النشور. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معاشر الحبايب الكرام، وبالخصوص صاحب المجلس حبيبنا وقدوتنا حبيبنا الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب حفظه الله ورعاه وبلغ كل ما أمله وارجاه في خير ولطف وعافية، وحماه الله من كل سوء من كل مكروه، وجعله نفعا للأمة المحمدية وقدوة للأمة المحمدية. آمين يا رب العالمين. Kafatil habaib, para habaib yang banyak hadir bersama kita, semoga insya Allah majelis ini benar-benar akan memberikan manfaat, rahmat, barakah untuk kita sekalian yang benar-benar bisa kita bawa sampai kemanapun kita berada. Masyarul hadirin, alhamdulillah kita di majlis yang membawa untuk kita senang gembira. Kita senang gembira dengan mengenang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dirangkai lagi dengan akad nikah. Orang kalau biasanya kumpul atau di majlis akad nikah udah senang aja. Ya senang apa enggak majlis akad nikah? Yang enggak nikah aja senang, gimana yang nikah ya? Alhamdulillah saat ini kita bersama di malam 12 Rabiul Awal. Pikiran kita terbawa oleh satu peristiwa yang sangat luar biasa. Semuanya gembira, semuanya senang, sampai dinyatakan fahtazal arsh taraban wasibsyarah. Arsh ikut bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Kenapa? Karena senang gembira. Kan manusia kalau lagi senang dia goyang-goyang ya bergerak-gerak. Istilahnya cuma beda dikit ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Beliau naik ke Jabal Uhud. Sampai di atas tiba-tiba Gunung Uhud bergerak-gerak. Masya Allah, kalau kita naik gunung, gunungnya bergerak, kira-kira gimana? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi di atas, gunungnya bergerak. Ulama menjelaskan kenapa gunung itu bergerak. Gunung bergerak karena senang, gembira. Tapi yang di atas bisa bahaya, orang gunung yang bergerak. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, uskun Uhud, tenang kamu wahai Uhud, fa inna fawqaka nabi wa siddiq wa syahidain. Di atasmu ada nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Masyarul hadirin, itulah yang dinyatakan malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsy bergerak-gerak. Wasdadal kursi haibatan wa waqara. Kursi salah satu makhluk Allah yang besar, yang megah, ditambah lagi dengan kehebatan dan kemegahannya menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wamtala'atis samawati anwara, langit dipenuhi dengan cahaya terang benderang, ditambah keindahan dan keindahannya. Karena itu kalau kita masuk atau merayakan Maulid, biasanya tempat-tempat kita ditambah hiasan biar tambah cakep ya. Langit aja ditambah cahaya oleh Allah waktu lahirnya Nabi SAW. Saya dengar waktu itu Habib Abdurrahman bin Ahmad Saggaf
Beliau sangat menganjurkan jangan pelit-pelit kalau merayakan Maulid, kasih hiasan yang banyak, kasih hiasan yang bagus untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfaran. Malaikat juga ramai gemuruh suara para malaikat, semuanya bergembira. Kegembiraan malaikat mereka ungkapkan dengan apa? Dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil. Kalau kita senang, kita bertahmid apa enggak? Ini yang diajarkan. Alhamdulillah, semuanya gembira. Masyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan dinyatakan bukan hanya yang di langit, di bumi pun bergembira. Kegembiraan tersebut bahkan dinyatakan tentang hewan-hewan sebagaimana disebut dalam kitab syiar. Di antara Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Maulidnya, beliau gambarkan wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bishar. Hewan-hewan di bangsa Quraisy, hewan-hewan yang berada di daerah Hijaz, negeri Arab itu, satu, dia mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, yang indah, saling mengucapkan berita gembira lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dinyatakan serigala ketemu kambing akor apa tidak? Serigala ketemu kambing akor apa tidak? Di saat itu serigala ketemu kambing saling mengucapkan selamat lahir baginda Nabi Muhammad dengan bahasa Arab yang indah. Sallu ala Nabi salli wa sallim wa barik. Masyiral hadirin rahimakumullah, kegembiraan ini memiliki nilai yang sangat hebat. Ketika kita andil bergembira mengenang Nabi Muhammad SAW, jangan dianggap sesuatu yang biasa atau tidak ada apa-apanya. Banyak yang terjadi dalam cerita-cerita fakta yang ditunjukkan kepada kita betapa hebatnya orang bergembira karena baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa yang mereka akan dapatkan, bahkan yang langsung mereka dapatkan. Sebagaimana dinyatakan tentang Syaugi Bek, penyair yang hebat negeri Arab terakhir, penyair ulung. Dahulu beliau kalau menulis menggubah syair biasanya dengan nilai jual, dibikin syair itu untuk artis, penyanyi dan macam-macam. Suatu waktu di bulan Maulid di Rabiul Awal di kota Mesir, seperti kita juga di negeri Mesir, ada peringatan Maulid di sana sini, ramai dirayakan. Masyiral hadirin, terpanggillah Syaugi ketika itu untuk ikut andil karena beliau penyair, beliau berubah syair yang panjang lebar, qasidah yang beliau tulis, qasidah yang kita sering dengar, walidal huda fal kainatu diya'u wa fawz zaman tabassumun wa thana'u. Lahir al-huda, petunjuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fawz zamani wal kainatu diya'u, alam semesta terang benderang, cahaya tampak di sana sini. Dinyatakan wafamuz zaman, mulutnya masa, artinya manusia itu kata gambaran. Semuanya bergembira, semuanya mengucapkan puja-puji lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau tulis qasidah tersebut, beliau simpan, beliau letakkan. Biasanya ada nilai jual, tapi siapa yang mau bayar? Beliau simpan. Tidak berapa lama dinyatakan, tiba-tiba datang Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, seorang ulama besar, wali min awliyaillah. Beliau bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk datang kepada Syaugi. Datanglah engkau kepada Syaugi, sampaikan salamku kepada Syaugi. Beliau datang kepada Syaugi. Sebelum itu beliau tidak pernah ada pertemuan dengan Syaugi karena jarak kehidupannya yang beda. Tapi di saat itu beliau datang kepada Syaugi dan mengucapkan salam baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya di situ, Rasul menjelaskan beliau gembira, senang karena gubahan syair yang kau tulis. Yang ketiga, Rasulullah berjanji untuk memberikan syafaat di hari kiamat nanti untuknya. Betapa gembiranya Syaugi di saat itu. Beliau diriwayatkan menangis sejadi-jadinya di hadapan Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau menangis, dan mulai saat itulah beliau taubat. Beliau tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang nilai tidak baik lagi. Setiap beliau mengubah syair setelah itu, maka beliau tulislah syair tentang agama, tentang Islam, tentang dakwah. Syekh Mutawalli Sya'rawi setelah itu kalau memanggil Syaugi, Syekh Mutawalli Sya'rawi kalau memanggil Syaugi beliau katakan Sayyiduna Syauqi,
dipanggil Sayyiduna Syauqi, pimpinan kita radhiyallahu anhu, ditambah oleh beliau. Kenapa beliau nyatakan berhak beliau untuk mendapatkan itu? Karena Rasulullah SAW sudah jamin untuknya syafaat di akhirat nanti. Masyarul hadirin rahimakumullah, beliau andil dengan apa? Dengan kemampuannya, karena beliau syair. Kita juga andil duduk bersama di majlis ini. Andil untuk apa? Untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, untuk mengungkapkan kegembiraan kita, kesenangan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal saja mendapatkan keringanan dari adab ketika dia bergembira mendapatkan keponakan laki-laki. Dia bebaskan Thuwaibatul Aslamiyah, lalu setiap hari Senin dia dapat keringanan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, bagaimana orang yang mukmin, yang beriman pada Allah, bergembira dengan Nabi kita Muhammad. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Syekh Nasruddin Ad-Dimashqi pernah menyatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan khair, ahlan khair. Masyaallah, masyaallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita lanjutkan, gak lama lagi. Masyarul hadirin rahimakumullah, itulah Abu Lahab. Udah jelas hidupnya memusuhi Nabi SAW, sampai ditetapkan orang yang binasa oleh Al-Quran. Hanya saja beliau pernah sekali waktu gembira ketika lahirnya Nabi SAW. Karena apa? Karena dapat keponakan laki-laki. Subhanallah, setelah dia wafat, saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi dan bertanya kepada Abu Lahab, masya'nuka ya Abu Lahab, bagaimana keadaan kau wahai Abu Lahab? Dia nyatakan fi syarri hal, dengan keadaan yang sangat jelek, adab mustamir, adab yang terus menerus. Illa idza jaa yaumul itsnin, melainkan kalau datang hari Senin. Yukhaffafu an likul yaumil itsnin, setiap hari Senin diringankan, dia bisa minum dari jari jemarinya. Apa sebab kau dapatkan keringanan tersebut? Karena dulu pernah ketika mendapat berita bahwasanya dia mendapatkan keponakan laki-laki, saudaranya Abdullah dapat anak laki-laki, dia senang gembira, dia merdekakan Thuwaibatul Aslamiyah, budaknya, hamba sahayanya. Kenapa? Karena senang mendapatkan keponakan laki-laki. Masyarul hadirin, Thuwaibah sendiri setelah dimerdekakan, dahulunya budak hamba sahaya, dia nazar untuk menyusui Nabi Muhammad SAW karena dia merdeka sebab Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Thuwaibah mendapatkan kehormatan, kemuliaan dengan menyusui baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun diriwayatkan cuma beberapa hari. Masyarul hadirin, Abu Lahab yang tadi harusnya disiksa terus menerus mendapatkan keringan cuma karena satu kali di dalam hidupnya gembira ketika mendapatkan keponakan laki-laki. Bagaimana kalau orang mukmin yang senang terus sama Nabi Muhammad? Itulah kata Syekh Nasruddin Ad-Dimashqi, idza kana hadza kafiran ja'a dhanbuhu bi tabat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi kulli al-ithnain da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jika ini orang yang kafir sudah dinyatakan binasa di dalam Al-Qur'an karena kafirnya, tapi riwayat yang datang kepada kita bahwasanya setiap hari Senin dia dapat keringanan dari adab Allah. Karena apa? Karena gembira pada Nabi Muhammad ketika lahir. Bagaimana orang yang mukmin yang terus menerus senang gembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkanlah kegembiraan kita untuk Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Kita gembira untuk Nabi kita Muhammad, terutama malam ini. Kita bangkit ingat Nabi kita Muhammad. Bayangkan Nabi kita Muhammad, hiduplah kita dengan Nabi kita Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan anugerah dan rahmat Allah agar mereka dengan hal tersebut bergembira. Anugerah Allah. Walaupun ulama tafsir berbeda-beda pendapat tentang al-fadl wal rahmah. Ada yang bilang al-Islam, ada yang bilang Al-Quran, ada yang bilang al-Hidayah, ada yang bilang al-ilm, macam-macam pendapat. Tapi tidak satu pun menolak kalau dinyatakan al-fadlu itu Nabi kita Muhammad. Ar-Rahmah itu Nabi kita Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, innama ana rahmatun muhdah. Aku rahmat yang dihadirkan oleh Allah pada kalian.
Allah perintahkan kita bergembira dengan Nabi kita Muhammad. Kegembiraan itu dinyatakan Allah wa khairun mimma yajma'un, lebih baik dari semua yang kita kumpulkan. Kumpulkan harta benda, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kumpulkan berbagai macam kekayaan, tambang-tambang yang ada, batu bara, perak dan seterusnya. Kegembiraan kita yang ada saat ini untuk Nabi Muhammad nilainya lebih besar, lebih hebat daripada semua yang dikumpulkan tersebut. Masyarul hadirin rahimakumullah, semoga insyaallah kita kumpul di majlis ini benar-benar Allah selalu wujudkan di hati kita kegembiraan dengan Nabi kita Muhammad, cinta yang membarak kepada Nabi kita Muhammad, berani berjuang untuk Nabi kita Muhammad, membela Nabi kita Muhammad, sehingga kita insyaallah selalu dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad. Semoga Habibana Rizik Allah berikan kekuatan. Rabbana yahfadhuh, Rabbana yu'ayyiduh, Rabbana yahmih, Rabbana yuballigh maqasidah, Rabbana ij'alhu qurratal 'ain li sayyidil kaunain wa yafrah bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aslafuna salihun wa yafrah bina jami'an, amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.